Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Ana Rizky Andreani, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Majalengka dengan NIM 253301803354. Pada hari ini 5 November 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu agar segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doanya. Oke, yang pada mulai. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan cintakan air kita pada bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan satu lagu nasional, yaitu yang berjudul Indonesia Raya. Semuanya dimohon berdiri ya.
pembelajarannya sampai mana ya? Kira-kira hari ini mau membahas tentang materi pecahan. Sebelumnya ada yang tahu tidak apa yang dinamakan dengan pecahan? Sudah tahu. Apa Pak Ri? Pecahan adalah Apa ya? Ada yang tahu? Najwa? Nah, masih bingung kan? Nah, makanya hari ini Bu Guru mau membahas materi kita yaitu tentang pecahan dengan penyebut dan pembilang satu. Maaf ya, dengan pembilang satu. Nah, pada hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang pecahan dan mengurutkan pecahan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan nanti juga ada yang terbesar sampai yang terkecil. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat video berikut ini. Tolong disimak baik-baik ya. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kakak Intan. Di video kali ini kita akan belajar matematika dengan materi tentang pecahan dengan pembilang satu. Apakah adik-adik pernah mendengar tentang pecahan? Nah, pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan. Bayangkan, pecahan adalah bagian dari seluruhan ya. Perhatikan Kan adik-adik mempunyai satu buah semangka utuh. Semangka itu akan kalian bagikan kepada dua teman kalian dengan dua bagian yang sama besar. Masing-masing bagian disebut setengah atau 1/2. Jadi setiap teman mendapat satu bagian dari dua bagian itu. Dalam pecahan ada yang disebut dengan pembilang dan penyebut. Jika dilihat dari pecahan 1/2, satu disebut pembilang dan dua disebut penyebut. Pecahan 1/2 merupakan contoh dari pecahan pembilang satu, karena sudah seperti yang dijelaskan tadi bahwa pecahan 1/2 mempunyai pembilang yaitu 1 dan penyebutnya adalah 2. Contoh lain dari pecahan pembilang 1 adalah Alvarez memiliki sebuah martabak dan ingin membagikan martabak tersebut kepada Rizka dan Yunda. Maka Alvarez akan membagikan martabak itu menjadi 3 bagian sama banyak. Alvarez, Rizka, dan Yunda masing-masing mendapat 1/3 martabak atau 1/3 martabak. Contoh yang berikut, Panti mempunyai satu buah semangka. Semangka ini akan Panti bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. 1 dari 4 semangka akan Panti makan. Artinya, hal ini dapat dinyatakan dalam pecahan 1/4 atau 1/4. Yang berikut kita akan masuk ke materi tentang membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan adalah cara untuk melihat pecahan mana yang lebih besar, lebih kecil, atau sama besar. Berikut contoh membandingkan pecahan. Kakak membeli sebuah semangka A dan semangka B. Semangka A dipotong menjadi 2 bagian sama besar dan semangka B dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Semangka manakah yang memiliki ukuran paling besar? Benar, semangka A yang memiliki potongan yang paling besar. Oke adik-adik, semangat. Sekarang kakak akan memberikan satu contoh lagi tentang membandingkan pecahan. Kakak memiliki 2 buah apel. Apel pertama kakak potong menjadi 3 bagian sama besar. Apel kedua kakak potong menjadi 4 bagian sama besar. Sekarang coba kalian perhatikan ya bentuk potongan kedua apel tersebut. Nah, berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa tiap potongan apel pertama bernilai 1/3, sedangkan tiap potongan apel kedua bernilai 1/4. Sekarang perhatikan kembali kedua potongan apel ini, mana yang lebih besar? Potongan apel 1/3 rupanya lebih besar daripada potongan apel 1/4. Jadi 1/3 lebih besar daripada 1/4.
Perlu adik-adik ketahui bahwa kedua nilai pecahan apel memiliki pembilang sama, tetapi penyebutnya berbeda. Yang berikut kita masuk ke mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan pembilang 1 adalah proses menyusun pecahan-pecahan yang memiliki pembilang sama, yaitu 1. Tetapi penyebutnya berbeda. Dari nilai terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Dalam pecahan pembilang 1, nilai pecahan tergantung pada penyebutnya. Semakin besar penyebut, semakin kecil nilai pecahannya, karena bagian yang diambil semakin kecil. Sekarang kita masuk ke contoh mengurutkan pecahan. Coba kalian amati gambar berikut. Dilihat dari gambar, jika kita urutkan pecahan dari yang terbesar, maka langsung saja kita urutkan dari pecahan 1, 1/2, 1/3 sampai yang terakhir 1/12. Kita lihat dari bagiannya. Nah, lihat satu bagiannya terlihat mana yang lebih besar dan lebih kecil. Kalau kita urutkan dari yang terkecil, maka tinggal kita balik 1/12, kemudian diurutkan 1/11, dan seterusnya sampai yang terakhir 1. Perlu diingat bahwa semakin besar nilai penyebut pada pecahan pembilang 1, maka nilai pecahan tersebut semakin kecil. Dan apabila semakin kecil nilai penyebut pada pecahan pembilang 1, maka nilai pecahan tersebut semakin besar. Oke adik-adik, sekian video dari kakak. Semoga apa yang kalian nonton dapat bermanfaat untuk kalian. Bye-bye. Sampai sini kakak semuanya. Kalau paham, sekarang Bu Guru tanya apa yang dimaksud dengan pecahan? Ada yang tahu? Ya Elif? Iya pintar, pecahan adalah bagian dari suatu keseluruhan. Dalam suatu pecahan ada yang dinamakan Penyebut dan pembilang. ya pembilang dan penyebut. Kalau Bu Guru kasih contoh misalkan 1/2 yang disebut dengan pembilang yang mana ya? Angka berapa ya? Angka 1/2. 1. Kalau 2-nya penyebut ya. Tapi semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Sedangkan jika penyebutnya semakin kecil angkanya, maka nilainya semakin besar. Kebalikannya ya. Nah sekarang Bu Guru punya sebuah gambar apa ya ini ya? Pizza. Ada sebuah gambar pizza. Bu Guru bagi menjadi 9 bagian. Bu Guru potong 9 potong pizza. Bu Guru ambil 1 potong itu, maka nilai pecahnya berapa? 1/9. Bu Guru kasih contoh lagi, misalkan Bu Guru punya semangka, ya 1 semangka Bu Guru potong menjadi 5 bagian. Sedangkan Bu Guru punya semangka lagi, Bu Guru potong menjadi 6 bagian untuk kelompok 5. Nah, bagian manakah yang lebih besar? Apakah untuk yang 5 anak atau yang 6 anak? 5 anak. Betul sekali. Sampai sini paham ya? Paham ya? Oke. Nah, sekarang Bu Guru bagi kalian menjadi 5 kelompok. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Bu Guru bagi untuk lembar kerja kalian ya. Lihat dulu. Perhatikan ya, Guru mau menjelaskan dulu apa yang ada di hadapan kalian. Di sini Guru kasih contoh soal yaitu dengan peta pecahan. Perhatikan, dilihat di
halaman depan terlebih dahulu. Perhatikan semuanya. Di situ ada 8 tempat. Yang pertama ada yang namanya gerbang sekolah, ya, lapangan sekolah sampai dengan perpustakaan, ada 8 tempat. Cara mengerjakannya bagaimana, Bu? Nah, kalian lihat dulu, ya, cari jawaban setiap teka-teki yang ada di sini. Boleh urut dari 1, 2, 3 sampai dengan 8. Boleh juga diacak. Bu, saya mau mengerjakannya bagi nomor 1, nomor 5 dulu boleh? Boleh, silahkan. Tetapi nanti pas kalian menjawab di halaman terakhir, coba dilihat halaman terakhirnya ya, di situ. Di sini ada 2 kolom. Yang pertama kalian tulis nama kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu di kolom sebelah kiri kalian tulis tempatnya. Kalau gerbang sekolah berarti yang paling atas kolom 1 gerbang sekolah, 2 sampai dengan yang terakhir tadi nomor 8. Nah, kalian baca dulu, boleh diskusikan dengan kelompok kalian. Nanti hasilnya sesuai dengan angka kalian tulis di kolom sebelahnya. Paham ya sampai sini ya? Ada yang mau ditanyakan? Bisa semuanya? Oke, Bu Guru kasih waktu 10 menit dari sekarang. Nanti setelah kalian sudah selesai, siapa yang paling cepat menjawabnya setelah 10 menit ya, nanti boleh kalian presentasikan di depan teman-teman kalian. Masih ada 5 menit lagi, silakan bisa diskusikan dengan baik. Kita dulu. Sudah selesai?
5 sudah, kelompok 3 sudah, 4 sudah, kelompok 2 sudah belum? Oke, sudah selesai semuanya. Tadi yang pertama dulu siapa ya? Oke, kelompok 1 silakan. Bawa. Kalian coba menjawab teka-teki pecahannya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A sekolah siap kebayang jalan 3 sekolah jawabannya 1, 2 musola jawabannya 12 jawabannya 1/8 ruang guru jawabannya 11/15 ruang komputer jawabannya 1/15 ruang kelas HP 17/20 perpustakaan sekolah jawabannya 12/30. Bisa menuliskan jawabannya di sini. Biar kita bisa membandingkan dengan ya langsung jawabannya saja dengan kelompok yang lain. Ya, hasil dari kelompok 1 dari 4 nomor 1 sampai dengan nomor 8. Tepuk tangannya mana? Jadi setelah kelompok 1 siapa ya? Oke, sekarang kelompok 5 bisa maju ke depan. Silakan presentasikan dulu hasil dari diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi
Ini dia hasil dari kelompok 5. Ya, tepuk tangannya dulu silakan. Perhatikan anak-anak, kalian lihat dari kelompok 1 dan kelompok 5 jawabannya sama atau ada yang berbeda ya? Nomor berapa? Nomor? Di nomor 6. Untuk kelompok 1 hasilnya 1/15. Kelompok 5 hasilnya 11/14. Adakah di antara kelompok kalian yang jawabannya tidak sama juga? Atau tidak? Kelompok 2 jawabannya 11/. Ya, selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan ya. Kita lihat nanti kelompok manakah yang jawabannya betul semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan hasil berbangsa sekolah jawabannya 3/10. 2 pasangan sekolah jawabannya 1/2. 3 sekolah jawabannya 5/12. 4 mandiri kelas 1 jawabannya 1/8. 5 ruang guru jawabannya
Sekali lagi ya. Yang belum maju silakan kelompok berapa? Kelompok 4 dan kelompok 3. Siapa yang mau duluan? Ya, kelompok 3 silakan. Setelah ini kelompok 4 maju cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memberikan tingkat diskusi tentang perencanaan. Jawabannya 1/2. 3 musola. Jawabannya 7/12. 4 kelas 1. Jawabannya 1/8. 5 ruang guru. Jawabannya 11/15. 6 ruang komputer. Jawabannya 11/14. 7 ruang kelas 4. Jawabannya 17/26. 8 perpustakaan. Jawabannya 12/30. Sudah selesai? Dapat ditulis hasilnya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir, silakan maju ke depan. Kelompok 4. Coba kalian bacakan hasil dari diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil
Selesai. Nah, kalian bisa lihat ya. Ya, silakan duduk kembali kelompok 4. Tepuk tangannya untuk kelompok 4. Kalian, hasilnya juga sudah kalian tulis di papan tulis. Adakah yang berbeda dari nomor 1 sampai dengan nomor 8 di tiap kelompoknya? Ada tidak? Nanti kelompok 1 dan 5 di nomor 6 ya. Kita lihat di kelompok 2 11/14, kelompok 3 juga sama, kelompok 4 jawabannya 1/15. Kita bahas sekarang ya. Coba kalian lihat peta pecahannya, dibuka kembali. Silahkan dibuka. Untuk nomor 1, satu sisi gerbang sekolah terdiri dari 10 bagian yang dibatasi oleh garis besi. Kemudian besi pembatasnya patah 3. Maka bagian yang patah itu dinyatakan dalam pecahan 3/10 yang patah dan 10 bagian yang dibatasi. Semuanya jawabannya betul atau salah? Nomor 2. Coba nomor 2 siapa yang mau membacakan? Ya, Ibnu, silakan. Sekolah 1/2. Dibacakan semuanya. Lapangan sekolah sering digunakan. Lapangan sekolah sering digunakan untuk bermain sepak bola sehingga lapangannya dibagi menjadi 2 yang sama besar. Satu bagian dari lapangan jika dinyatakan dalam pecahan 1/2. Oke. Jawabannya 1/2. Betul masalah? Ya, betul ya. Satu lapangan dibagi menjadi 2. Berarti nilai pecahannya adalah 1/2. Sekarang yang nomor 3. Jawabannya semuanya sama ya. Oh, ternyata ada yang beda di kelompok 3. Jawabannya adalah 7/12. Kita coba cek nomor 3. Siapa yang mau membacakan? Najwa, silakan. Lantai musola berbentuk petak-petak, ada teras yang paling bawah terdapat 12 petak lantai berwarna putih. Jika 5 bagian tengahnya akan diganti dengan warna hitam, maka bagian yang berwarna hitam dapat dinyatakan dalam pecahan. Jawabannya? Najwa kelompok berapa? Kelompok 3. Jawabannya 7/12. Lantai musola berbentuk petak-petak. Pada teras paling bawah terdapat 12 petak lantai berwarna putih. 5 bagian tengahnya diganti dengan warna hitam. Maka bagian yang warna hitam dapat dinyatakan dalam pecahan 5/12.
12 7-nya dari mana ya? Kelompok 3. Dari mana? Iya, pintar. 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Sedangkan rangkainya itu ada 12. Jadi jawabannya adalah 7 per 12. Hanya kelompok 3 ya yang jawabannya betul. Selanjutnya kelompok nomor 4. Maaf. Peta pecahan nomor 4. Siapa yang mau membacakan? Ikron, silakan. Jawabannya 1/8. Jawabannya betul semua, yaitu 1/8. Mudah ya. Selanjutnya nomor 5. Siapa? Kairosian. Yang keras. Nah. Ya, jawabannya berapa? 11 per ya, 11 dari mana Pak Yunus? Iya, betul. 15 kurangi 4 ada 11. Nilai pecahannya adalah 11/15. Ya, betul semua ya. Selanjutnya, peta pecahan yang ke-6. Ya, Yoga, silakan dibaca yang keras, Yoga. Di ruang komputer terdapat masukan kulit. Komputer 3 dari komputer tersebut sedang dalam perbaikan. Komputer yang dapat digunakan dengan baik jika dinyatakan dalam pecahan adalah Ya, jawabannya 11/14. 11/14. 11 dari mana, Yoga? 14 dikurangi 3. Iya, betul. Jawabannya adalah 11/14. Ada yang salah? Di kelompok mana ya? Kelompok 1. Yang lainnya ya betul. Ya, kelompok 1 ya. Oh iya, sama ini kelompok 4 yang salah. Oke, selanjutnya peta pecahan yang ke Patri, Rosila. Yang kelas Patri. Di dalam ruang kelas 4B terdapat 26 kursi. Siswa 9 diantaranya merupakan kursi siswa perempuan. Kursi siswa laki-laki juga dinyatakan dalam bentuk pecahan adalah 17/26. 17/26. 17 dari 26 kurang 9. Iya, 26 dikurangi 9. Ada yang salah tidak? Di kelompok mana ya yang salah ya? Kelompok 2. Iya. Oke, yang lainnya? Betul semuanya. Satu lagi. Tempat satu lagi Dinar untuk peta pecahan nomor 8, silakan. Perpustakaan sekolahmu sangat sulit. Jawabannya untuk nomor 8. Jawabannya 12/30. Semuanya menjawab 12/30. Betul apa salah? Ya, kedua, perpustakaan sekolahku sangat rapi. Buku-buku
Bukunya diletakkan dalam rak. Setiap rak berisi 30 buku. 12 diantaranya buku bacaan lama dan siswanya merupakan buku bacaan baru. Jumlah buku bacaan baru dinyatakan yaitu 12/10. Dari ke-5 kelompok ini, manakah yang jawabannya betul semua? Kelompok 3. Mana kelompok 3? Ya, nanti dapat sesuatu dari guru ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, selamat kalian mendapatkan bonus dari Bu Guru. Sekarang sudah selesai, hasilnya bisa dikumpulkan kembali. Untuk namanya sudah ya, nama kelompoknya ditulis ya. Ya, kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Kelompoknya saja, nama kelompoknya sudah selesai. Lainnya. Bagaimana materi pecahan hari ini? Menyenangkan tidak? Sudah paham belum? Yakin sudah? Yakin sudah? Ada yang belum paham? Coba. Siapa yang belum paham tentang pecahan? Udah paham semua. Juga gimana? Sudah paham semuanya? Sudah ya? Nah, sekarang ingat-ingat pecahan tadi apa ya? Bagian dari keseluruhan. Ada yang namanya pembilang dan ada yang namanya penghitung. Kalau pembilang letaknya di mana? Atas atau bawah? Penghitung? Di bawah. Kalau misalkan Bu Guru kasih contoh 2/5, berarti pembilangnya berapa? 2/5 berarti pembilangnya berapa? 2. Penyebutnya? 5. Oke. Kalau Bu Guru kasih contoh lagi 5/10, berarti pembilangnya? 5. Pembilangnya 5. Penyebutnya? 10. Nah, sekarang Guru punya gambar lagi ya. Perhatikan gambarnya. Di sini ada beberapa macam pizza. Siapa yang suka pizza? Banyak sekali ya. Enak nggak sih pizza? Coba ini gambar satu pizza utuh. Ya kan? Berarti nilainya 1. Pecahannya bagaimana? 1 ya, hanya 1 karena masih utuh. Sedangkan gambar sebelahnya Bu Guru bagi menjadi 2 bagian. Berarti nilai pecahannya 1/2. Di bawahnya Bu Guru bagi menjadi 3 bagian. 3. Sebelahnya Bu Guru bagi menjadi 4 bagian. 1/4. Ada lagi Bu Guru bagi menjadi 5 bagian. 1/5. Sebelahnya Bu Guru bagi menjadi 6 bagian. Bawahnya Bu Guru bagi menjadi 7 bagian. Oke. Setelahnya Bu Guru bagi menjadi 8. 1/8. Di sini paham? Nah, sekarang ada beberapa soal lagi untuk pecahannya, masih dengan pecahan. Yang nomor 1 itu adalah gambar, ada 2 yang Bu Guru arsir. Guru kasih warna hitam.
Sedangkan bagiannya itu ada 7. 2 yang diarsir dan 7 bagian. Berarti nilai pecahannya berapa? 2/7. Paham? Kalau guru arsir semuanya ada 7 bagian, guru arsir semuanya. Jadi 7/7 atau nilainya 1. Kalau Bu Guru punya sebuah semangka, tadi udah ya semangka ya. Bu Guru bagi lagi, kasih contoh buah melon. Siapa yang suka melon? Saya. Banyak sekali ya yang suka buah melon ya. Bu Guru punya 2 buah melon. 1 Bu Guru bagi menjadi 1/4. Yang satunya lagi Bu Guru bagi menjadi 1/7. Kira-kira manakah yang lebih besar, 1/4 atau 1/7? Siapa yang tahu? Kenapa? Karena potongannya lebih besar. Iya, potongannya lebih besar. Jadi diingat ya, tadi pas di video sudah dijelaskan, semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilainya. Kebalikannya, kalau semakin kecil penyebutnya, maka semakin besar nilainya. Sampai sini paham anak-anak? Semuanya? Bagaimana menggunakan tindak pecahan? Nah, sekarang Bu Guru punya yang namanya ice breaking. Kita ice breaking dulu ya, biar menghilangkan penat kalian. Coba semuanya boleh berdiri. Ya, disiapkan jauh tapi barisannya yang rapi anak-anak. Ya, breaking ini adalah chicken base. Oh, ini Bu Guru minta tolong, biar bisa hapus sama tulisnya dulu. Silakan juga. Semuanya boleh bergerak, tidak ada yang diam. Saya. Pelan-pelan saja. Ya, terima kasih Mas Yoga. Silakan duduk kembali. Chicken apa ya? Chicken ya? Berarti Ayam geprek. Ayam geprek. ayam geprek. Ayam geprek. Ayam ayam. Iya, tarian ayam. Semuanya bergerak, tidak boleh ada yang diam. Siap? Oke, siap? Ya, semuanya lihat di videonya. Semuanya
sudah selesai, guru mau tanya nih, bagaimana? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Apa ada yang masih bingung tentang pecahan? Ada tidak? Paham semuanya? Abi paham tidak? Paham. Yoga? Oh iya, sip, paham sekali ya. Nah sekarang Bu Guru mau kasih tugas nih. Ya, tugasnya nanti kalian kerjakan di rumah. Ya, dikumpulkan. Kalau ada matematika hari apa ya? Sabtu. Nah, nanti dikumpulkan di hari Sabtu. Lagi ya. Dikasih nama, lalu dikerjakan untuk tugas di rumah. Dibagi. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat semuanya? Ya, udah dapat semuanya ya. Dan silakan kalian boleh. Kenapa? Belum dapat. Oh, belum dapat. Bentar, Guru ambil satu. Nah, itu untuk tugas di rumah. Kenapa? Ya itu contoh untuk nomor 1 kan ada jawabannya. Ya yang guru arsir itu ada 6, sedangkan bagiannya ada Bu arsir ada 5, maaf. Yang bagiannya ada 6, maka nilai pecahannya 5/6 seperti itu. Sudah paham? Sudah dapat semuanya? Ada yang belum dapat? Sudah semuanya ya? Oke, kalau sudah, alhamdulillah guru senang melihat kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik ya, semuanya paham, tidak ada yang tidak bisa, semuanya bisa semuanya ya. Nah, kesimpulan untuk materi pecahan ini adalah bahwa pecahan itu merupakan bagian dari keseluruhan suatu benda dibagi, pecah, namanya aja pecahan, berarti dipecah, dibagi ya, bukan satu benda utuh namun dibagi, nah itu 1/2, 1/3 sesuai dengan pembagiannya. Nah semakin jumlah keseluruhan, maksudnya 1/2 dan 1/3 semakin besar penyebutnya, maka nilai pecahannya bagaimana? Tadi sudah dijelaskan, semakin kecil nilainya. Kebalikannya, jika penyebutnya semakin kecil, maka nilai pecahannya semakin besar. Nah, sekarang bagaimana menurut kalian tentang pembelajaran pada hari ini? Ada yang mau berpendapat? Bagaimana menurut kalian, pendapat kalian itu bagaimana? Pecahan bagaimana ya? Coba lihat, kemukakan pendapat kamu tentang materi pada hari ini. Apakah kamu senang? Kamu bosan? Senang. Kenapa senang? Karena materinya gampang Bu Guru. Betul tidak? Ada lagi yang mau berpendapat bagaimana? Ayo, nanti Bu Guru kasih nilai tambahan. Coba Ino. Senang. Senangnya bagaimana Ino? Senangnya bagaimana? Karena senang itu pecahan. Iya, semuanya senang dengan materi pecahan. Fahri mau berpendapat apa Fahri? Senang karena Gampang. Ada lagi? Safran? senang. Senangnya kenapa? Tadi kata Dinar materinya gampang, mudah ya. Kata Fahri juga mudah. Terus ada lagi enggak? Ara, bagaimana? Materinya gampang, intinya gampang ya. Nanti pertemuan berikutnya kita belajar tentang perbandingan. Mana yang lebih kecil, mana yang lebih
Nah, kalau sudah selesai, ya kalian boleh berkemas mulai dari sekarang. Silakan berkemas. Sudah ya, silakan untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa terlebih dahulu. Yang lainnya bisa ikut yang tenang ya. Ayo, kalian siap? Juga sudah juga. Belum. Yang paling angker ada yang bisa menjawab pertanyaan guru nanti boleh pulang. Siap ya? Nggak usah bersuara, hanya angkat tangan. Guru punya sebuah bola. Ya, bolanya dibagi menjadi 8 bagian. Tapi guru ngasih bola itu ke 2 anak. Nah, masing-masing anak mendapat berapa bagian? Coba anak 2/8 itu masalah? Itu masalah? Silakan kelompok 1 boleh pulang duluan. Siapa ya? Yang paling atas coba guru pengen lihat yang paling atas. Yang nggak ngobrol sendiri, yang nggak lirik sendiri. Ya, kelompok 2 silakan pulang. Yang tiga jangan lupa untuk nyapu dulu ya. Selanjutnya kelompok 3. Hati-hati di jalan. Yang kelompok 4 silakan.
Yang terakhir kelompok 5.